Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu national integration. Integration yang berarti keseluruhan atau menyeluruh. Kata ini juga diambil dari bahasa Latin yaitu integrer yang berarti bulat dan keseluruhan. Berdasarkan arti etimologi, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan kata nasional berarti bangsa sebagai persatuan dan kesatuan dari orang-orang yang berbeda latar belakang, berbeda dalam suatu wilayah dan di bawah suatu kekuasaan politik. Jenis-jenis integrasi itu ada 3, integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi politik dia terdapat 2 dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal menyangkut hubungan elit dan bangsa, baik antara elit politik dan masa pengikut, antara penguasa dan masyarakat. Horizontal yang menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antara daerah, suku, umat beragama, dan golongan masyarakat di Indonesia. Yang kedua itu adalah integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi terjadi saling bergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang ketiga adalah integrasi sosial budaya, yaitu adanya proses penyelesaian unsur-unsur yang berada dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Mengapa integrasi sangatlah penting? Menurut Miran Wagner dalam Surbakti 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeberhasilan sangatlah penting dalam pembentukan negara-negara. Hal ini disebabkan tujuan pemerintah akan tercapai apabila terdapat pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengatur seluruh potensi masyarakat agar dapat mau bersatu dan bekerja sama. Kemudian ada integrasi versus disintegrasi. Disintegrasi adalah kebalikan dari integrasi. Jika integrasi adalah keseluruhan dan keterpaduan, maka disintegrasi adalah ketidakpaduan, keterpecahan dalam suatu unsur, serta sesuatu yang dapat menimbulkan konflik dan perseteruan atau pertentangan. Contohnya seperti tawuran, perkelahian, dan selain sebagainya. Kemudian materi yang kedua atau bagian B yaitu menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Saya akan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa kita gunakan dalam menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Berikut ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan. Yang pertama, apakah integrasi bisa berarti pembauran atau penyatuan? Kemudian yang kedua, apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Kemudian yang ketiga, dalam hal integrasi bangsa, sebenarnya hal-hal apakah yang diintegrasikan itu? Kemudian yang keempat, mengapa setiap bangsa memerlukan integrasi? Kemudian yang kelima, apa yang terjadi seandainya negara tidak berintegrasi? Kemudian yang keenam, seperti apakah negara yang tidak mampu berintegrasi? Kemudian yang ketujuh, adakah contoh-contoh negara yang tidak mampu melakukan integrasi? Kemudian yang kedelapan, adakah contoh-contoh negara yang telah mampu melakukan integrasi? Nah, jika masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, maka ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sejenis untuk memperkaya penelusuran dan pengkajian Anda tentang konsep integrasi nasional. Baiklah, materi ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Pembangunan integrasi sudah dimulai sejak Indonesia belum merdeka. Terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi bangsa Indonesia, yaitu pertama, ada model integrasi Imperium Majapahit bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit yang dimulai dengan konsentris pertama, kedua, dan ketiga. Nah, model kedua yaitu model integrasi kolonial. Model integrasi yang dibangun pemerintah kolonial dengan mengawasi wilayah maritim dan membangun integrasi vertikal antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Model ketiga yaitu model integrasi nasional Indonesia. Integrasi bangsa yang dimulai sejak negara integrasi bangsa yang dimulai sejak negara Indonesia merdeka, yaitu sejak tahun 1945.
dengan model agar rakyat jajahan mendukung pemerintahan kolonial. Menurut sejarah, untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dilalui dengan 5 tahapan, yaitu pertama masa perintis, yang kedua masa penegas, yang ketiga masa percobaan, dan terakhir masa pendobrak. Dalam mengembangkan integrasi nasional terdapat 5 tahapan, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik, kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, keempat ideologi nasional, dan terakhir kesempatan pembangunan ekonomi. Materi keempat membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional terdapat 5 jenis peristiwa. Peristiwa pertama dia tentang integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui Mau Dewantara Logistis Finlandaska, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GERAM untuk bergabung dan setia bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kedua, ada integrasi wilayah. Melalui deklarasi di Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan luas wilayah Indonesia, yakni luas laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang berluas pada pulau-pulau negara di Indonesia. Kemudian ketiga, integrasi nilai. Nilai integratif bangsa adalah Pancasila. Kemudian keempat, ada integrasi elit dan massa, ditandai dengan seringnya pemerintah mendekati masyarakat melalui kegiatan-kegiatan. Kemudian kelima, ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Kemudian kedua, ada tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional ada 2 tantangan. Yang pertama yaitu tentang tantangan dimensi vertikal dan tantangan dimensi horizontal. Tantangan dimensi horizontal dia yaitu adanya perbedaan suku, bangsa, ras, dan geografis. Sedangkan tantangan dalam dimensi vertikal dia adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan perkotaan menyebabkan kaum elit berada di masa yang cenderung berpandang tradisional. Saya di sini akan mendiskusikan tentang esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang integrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan, konflik, maka akan banyak kerugian diderita, baik kerugian berupa fisik, material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki negara di mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Mengapa bangsa perlu berintegrasi? Apa pentingnya? Jadi integrasi masyarakat sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin dapat diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.